Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa, seperjuangan, dan setanah air dimanapun teman-teman semua berada, semoga selalu sehat dan bahagia di sana. Video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman warga negara Indonesia ataupun warga negara asing harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Oke, apa-apa aja syarat yang diperlukan seperti yang kita lihat di layar ini. Untuk WNI, warga negara Indonesia, itu harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap 1 dan 2 biar nggak ribet urusannya ya. Untuk warga negara asing pun juga sama, harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin juga. Lalu sebelum berangkat kita harus membuat tes PCR dulu. Ini sebelum kita naik pesawat, misalnya dari KLAE, 3 hari sebelum berangkat kita sudah harus membuat PCR test dan hasilnya harus negatif, baru kita bisa berangkat ke Indonesia. Lalu mengisi data e-hak atau aplikasi Peduli Lindungi, ini udah ada semua. Kalau sebelumnya kita sudah divaksin di Indonesia dulu, vaksin kita itu sudah terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk warga negara asing pun juga sama, karena banyak warga Malaysia yang ingin datang juga ke Indonesia ya, seperti melakukan pernikahan, ada juga yang ingin bertemu keluarga di Indonesia. Nah, mereka dianggap sebagai warga negara asing, mereka termasuk warga negara asing ini harus menginstal Peduli Lindungi nanti. Adapun untuk sertifikat vaksinnya, ya otomatis yang dari Malaysianya harus dibawa untuk warga negara asingnya. Lalu ketika tiba di Indonesia, sesuai pintu entry-nya. Nah, di mana saja pintu masuk untuk datang ke Indonesia ini ada 7 titik. Ini ada 7 titik untuk warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia ataupun ingin masuk ke Indonesia. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta. Itu di Jakarta, Cengkareng. Yang kedua adalah Bandara Samratulangi, Manado. Yang ketiga lewat kapal laut melalui Batam Center, itu di Batam. Yang keempat juga ada lewat laut, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi mungkin jadwal kapalnya belum ada ya, yang dari Johor ataupun dari Singapura. Lalu yang kelima adalah Pelabuhan Laut Nunukan di Kalimantan Utara, ini agak jauh dari Sabah atau Sarawak, mungkin dekatnya ke sini lewat Nunukan. Atau ada lagi lewat Aruk dan Entikong, ini mungkin jalur darat kalau tidak salah dari Sarawak. Oke, lalu prosedur berikutnya adalah setelah tiba di entry point tersebut, maka kita akan diperiksa hasil tes PCR negatifnya. Lalu kita akan diperiksa lagi dan dibuat tes PCR lagi. Dibuat tes PCR lagi di ketibaan ya. Jadi ketika kita berangkat 1 kali tes PCR 3 hari sebelum berangkat, ketika sampai ke Indonesia kita akan di tes PCR lagi. Semuanya warga negara asing dan warga negara Indonesia. Lalu setelah itu akan dikarantina sebanyak 5 hari, selama 5 hari. Kalau untuk warga negara Indonesia, jika dia pelajar, pegawai pemerintah, maka akan dikarantina di Wisma Pademangan, di Jakarta Utara, akan ditanggung pemerintah. Jika WNI selain kriteria di atas tadi, pelajar, mahasiswa, pegawai pemerintah atau tenaga kerja Indonesia, maka selain itu akan direkomendasikan untuk karantina biaya mandiri di hotel. Nanti untuk hotelnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Hotel apa saja yang direkomendasikan untuk warga negara asing khususnya ya. Warga negara Indonesia itu yang harus dikarantina di hotel biasanya yang istri daripada warga negara Malaysia ataupun warga negara asing, dalam hal ini warga negara Malaysia yang ingin masuk ke Indonesia. Dan jika hasilnya negatif, pada hari keempat akan di PCR lagi oleh petugas di tempat karantina. Kita akan diarahkan, nanti akan diberitahu di tempat karantina tersebut, kita akan diarahkan bahwa kita akan di tes PCR lagi hari keempat. Jika negatif, maka warga negara asing ataupun warga negara Indonesia harus wajib vaksin.
wajib vaksin. Kalau belum ya, kalau sudah ya lewat langsung melanjutkan perjalanan pada hari ke-5. Lalu jika hasil tesnya positif pada hari keempat tersebut, kita bisa mengajukan PCR pembanding dari lab lain, dari rumah sakit lain mungkin, dan seterusnya. Dan kalau memang masih positif juga, kita akan diisolasi dengan biaya sendiri. Siapa aja yang bisa masuk ke Indonesia untuk warga negara asing ya khususnya. Kalau warga negara Indonesia tidak ada halangan untuk pulang ke Indonesia, tapi untuk warga negara asing harus memiliki visa. Yang pertama adalah pemegang visa diplomatik, lalu pemegang visa kunjungan, visa kunjungan ini mungkin bisa didapatkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. Jadi sebaiknya buat warga Malaysia ataupun warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, sebaiknya datang ke Kedutaan Indonesia dulu di negara masing-masing. Lalu yang bisa masuk jika memang sudah memiliki visa tinggal terbatas, bisa masuk, memiliki pemegang izin tinggal dinas, memiliki izin tinggal diplomatik, memiliki izin tinggal terbatas KITAS, dan memiliki kartu izin tinggal tetap KITAP, dan memiliki kartu perjalanan bisnis Asia. Nah, untuk warga negara asing dengan tujuan perjalanan wisata memang dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuannya sebagai berikut, yaitu 1. Titik poinnya hanya ada di Bali dan Riau. Jadi buat warga negara asing, khususnya warga Malaysia yang ingin masuk ke Indonesia, bisa melalui Bali dan Riau. Tapi nanti akan dikarantina di sana, dan syaratnya adalah harus asuransi. Nah, berikut ini adalah yang pertama, titik masuknya Bandara Udara Bali dan Riau. Lalu juga harus sudah vaksin dan tes PCR-nya sudah negatif. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, visa kunjungan singkat atau izin masuk ini sebaiknya datang ke KBRI datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia dulu di Kuala Lumpur atau di Konjen RI di Johor, Penang. Tanya dulu tentang masalah ini, karena saya juga kurang tahu ya, visa kunjungan singkat ini apakah turis atau apa segala macam, saya kurang tahu. Lalu yang keempat, memiliki asuransi kesehatan. Nah, ini yang mungkin agak ribet urusannya. Asuransi ini sangat diperlukan karena kalau nanti terpapar COVID dan positif dan ada simptom, gejala dan harus dirawat, perlu tabung oksigen dan seterusnya, nanti repot. Makanya kita perlu asuransi untuk masuk Indonesia. Lalu sudah memiliki bukti pemesanan dan pembayaran booking tempat akomodasi. Untuk tempat akomodasi yang direkomendasikan oleh Satgas Covid Indonesia, nanti akan saya sertakan pada video berikutnya, hotel-hotel apa saja yang direkomendasikan oleh petugas atau Satgas Covid di Indonesia. Baik, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.